udahlah. Sejumlah warga kesal dan geram dengan pencatutan NIK secara sepihak untuk syarat dukungan bakal calon gubernur dari jalur perseorangan pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana. Jika terbukti benar melakukan pencatutan sepihak, apakah pencalonannya bisa dibatalkan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pembina Perludem yang juga pengajar kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini. Selamat sore Mbak Titi. Selamat sore Mas Reza, salam sehat buat kita semua. Salam sehat Mbak Titi. Tentunya yang menjadi pertanyaan ini bagaimana bisa data-data warga ini dicatut? Apakah Anda melihat ada mekanisme yang janggal di sini Mbak Titi? Ya, dalam pengalaman saya mengawal pilkada sejak pilkada pertama kali ya langsung di tahun 2005 sampai dengan saat ini, tentu karena didukung oleh penggunaan teknologi dan transparansi informasi, ini salah satu persoalan pencatutan data dukungan yang paling masif ya, atau kemudian dalam artian masif aduannya paling banyak. Jadi kalau soal pencatutan dukungan ini sejatinya dalam pencalonan perseorangan ataupun verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu ataupun pencalonan DPD itu sudah banyak terjadi. Masyarakat mengeluh datanya kemudian dicatut atau bahkan masyarakat didatangi begitu ya, diverifikasi padahal mereka tidak mendukung, tapi berkasnya ada di petugas yang mau verifikasi. Tapi yang keluhannya cukup banyak dan kemudian expose-nya juga cukup masif di media sosial, memang baru di Pilkada 2024 ini. Jadi ini bisa terjadi dimungkinkan karena layanan yang dimiliki oleh KPU yang memungkinkan kita mengecek nomor NIK kita apakah terdaftar sebagai pendukung perseorangan atau tidak. Tapi sayangnya Mas Reza, ini memang tidak diketahui banyak oleh publik dan baru timbul kesadaran oleh publik itu ketika mereka mendapati ada calon perseorangan yang relatif mereka kurang tahu prosesnya, dan ketika ada yang mengecek kok namanya terdaftar sebagai pendukung padahal bukan pendukung. Misalnya saja saya mendapatkan keluhan dari teman-teman, dari mahasiswa dan juga dari sesama alumni sekolah ataupun kuliah yang anak-anaknya bahkan orang tuanya dicatut, itu saja sudah lebih 50 orang yang mengadu begitu ya, bertanya apa yang mereka harus lakukan. Nah, terhadap situasi ini saya kira Bawaslu dan KPU tidak bisa hanya menyatakan ya kita kurangi saja dukungan tersebut, sepanjang kemudian setelah dikurangi tetap memenuhi syarat, maka prosesnya tetap lanjut. Tidak bisa begitu. Karena pencatutan itu selain merupakan tindak pidana di Undang-Undang Pilkada, jadi yang bisa terkena itu adalah yang memberikan keterangan tidak benar. Memberikan keterangan tidak benar ini harus dipahami bahwa orang yang tidak mendukung tapi didata sebagai pendukung dan kemudian menggunakan dokumen tanpa sepengetahuan yang memiliki dokumen, itu merupakan tindak pidana. Atau kemudian ketika ditelusuri, misalnya dia terdata sebagai data yang diverifikasi faktual, atau kemudian terdata sebagai pendukung yang memenuhi syarat. Nah, itu juga bisa berdampak pada petugas yang melakukan verifikasi faktual, karena ternyata orang yang terdata sebagai pendukung tidak pernah diverifikasi, itu pun juga tindak pidana. Selain Undang-Undang Pilkada, tindak pidana juga bisa menyasar karena melanggar Undang-Undang Administrasi Kependudukan, lalu juga Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang ITE ya, karena penggunaan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk mengunggah dokumen yang disalahgunakan. Jadi bagi saya sih bukan hanya soal mengurangi dukungan, tapi ada aspek pidana di sini dan juga dari sisi administrasi, karena yang bisa mengakses apakah mereka betul dicatut atau tidak itu hanya orang-orang yang terpapar informasi baik, informasi dengan baik begitu ya. Itu juga menimbulkan pertanyaan soal kredibilitas dukungan yang lain. Nah, karena kita tidak pernah tahu, tidak pernah bisa memastikan, mohon maaf, data yang mana yang betul-betul memenuhi syarat, mana yang tidak. Karena kan itu yang bisa mengakses hanya adalah penyelenggara pemilu, calon, dan juga pengawas. Sementara tidak semua publik itu bisa digerakkan pada saat ini untuk memeriksa data itu karena apakah misalnya jangkauan informasi yang terbatas, kesadaran yang tidak sepenuhnya baik, dan seterusnya. Tapi ini terus terang merupakan hal yang sangat mengganggu proses pilkada dari sisi kepercayaan publik, dan kalau tidak ditindaklanjuti dengan jalur tadi ya,
proses pidana yang responsif, ataupun misalnya menelusuri kredibilitas proses verifikasinya itu sendiri, yang dirugikan bukan hanya publik dan penyelenggaraan pilkada kita, tapi juga kredibilitas calon yang diduga begitu ya melakukan pencatutan. Jadi memang mau tidak mau Bawaslu menurut saya tidak hanya bisa cukup dengan mengatakan yang terbukti datanya dicatut itu harus dikurangi, dan kalau misalnya tidak mengurangi keterpenuhan persyaratan dukungan maka tetap bisa lanjut. Tidak bisa begitu, karena pencatutan itu sendiri merupakan pelanggaran sangat berat terhadap hak pilih warga dan juga integritas pencalonan Pilkada serentak 2024, Mas Reza. Ya, kita tahu Mbak Titi, KPU kan menggunakan metode sensus ya untuk verifikasi paslon independen. Jika KPU tadi mengatakan bahwa mereka adalah sebagai end user, artinya sudah menjalankan proses administratif. Apakah memang dari tahun ke tahun itu masalahnya itu di seputar verifikasi faktual? Apakah tahun ini KPU juga sudah melakukan verifikasi faktual yang sudah sesuai dengan prosedur, Mbak Titi? Iya, verifikasi faktual itu bukan sampling, tapi terhadap seluruh dukungan. Artinya setiap pendukung harus ditemui. Kalau tidak bisa ditemui, memang dimungkinkan untuk kemudian ada anggota keluarga ya yang menyatakan bahwa memang mendukung, atau misalnya dilakukan video call dan lain sebagainya. 600.000 sekian itu bukan data yang sedikit. Dan misalnya dari data-data publik yang sudah menyatakan mereka tidak mendukung, itu harus dicek sebenarnya apakah dia masuk dalam data silon, sistem teknologi informasi pencalonan, yang diklasifikasi sebagai dukungan yang memenuhi syarat. Nah, kalau dia diklasifikasi sebagai dukungan yang memenuhi syarat, sementara dia sendiri merasa tidak mendukung, maka kemudian yang bisa terkena di sini adalah yang menggunakan data si warga tersebut dan yang melakukan verifikasi dan menyatakan bahwa si warga tersebut memenuhi syarat. Artinya, ketika yang dinyatakan memenuhi syarat itu bukanlah orang yang mengaku mendukung dan keberatan terhadap dukungannya, disitulah pidananya sebenarnya bisa kena terhadap yang menggunakan dan terhadap yang ternyata melakukan manipulasi dalam proses verifikasi. Ini tentu masih dugaan-dugaan yang akan bisa dibuat terang benderang kalau Bawaslu melakukan tindak lanjut dan tidak sekedar misalnya mencoret mereka yang keberatan atau yang menyatakan datanya dicatut dari data pendukung. Jadi perlakuannya Mas Reza tidak sesederhana menghapus mereka dari data pendukung, tapi harus dibuka terang benderang. Mengapa data tersebut bisa sampai digunakan sebagai data pendukung? Lalu yang Ya. kedua, apakah data tersebut masuk kategori data yang diverifikasi faktual atau tidak? Jadi saya ingin mencontohkan satu data dari senior saya, Mbak Yasmin Muntas. Awalnya screenshot data yang bersangkutan menunjukkan bahwa dia adalah pendukung calon perseorangan di Pilkada DKI Jakarta. Tapi kemudian tidak berapa lama datanya menghilang dari data pendukung. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Iya, dia bisa dihilangkan dari data pendukung oleh teknologi atau sistem. Tapi pertanyaannya adalah kita tidak mampu menjawab apakah siapa yang mengambil data Mbak Yasmin Muntas itu sehingga kemudian masuk sebagai pendukung calon perseorangan. Yang kedua, apakah bisa ada yang memastikan bahwa data Mbak Yasmin itu masuk data yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, begitu Mas Reza? Baik. Jadi justru tindak lanjut secara menyeluruh itulah yang akan membuat segala sesuatunya terang benderang, bisa menyelamatkan kredibilitas pencalonan dan juga menyelamatkan kredibilitas calon yang kadung misalnya kontroversial di ruang publik, sehingga bisa kemudian terklarifikasi dengan baik dan terang benderang, Mas Reza. Mbak Titi, KPU DKI mengklaim ya bahwa data verifikasi faktual dengan verifikasi administrasi milik KPU RI itu tercampur sehingga memicu temuan pencatutan dukungan begitu. Ada kesalahan sistem. Apakah dari kesalahan sistem ini data warga yang mendukung pasangan Darmakun masih bisa dikatakan sah sejauh ini, Mbak Titi? Iya, kesalahan sistem itu kan klaim satu pihak. Untuk memvalidasi itu, saya bukan ahli teknologi, seperti Mahkamah Konstitusi nyatakan dalam putusan perselisihan hasil Pilpres,
penting untuk melakukan audit yang kredibel atas teknologi atau sistem yang digunakan. Nah, untuk memastikan pernyataan itu adalah akuntabel atau tidak bisa pernyataan sepihak. Instrumen yang bisa digunakan adalah instrumen hukum yang bisa memverifikasi itu. Salah satunya pemeriksaan yang menggunakan instrumen audit begitu ya. Dulu saya pernah menjadi bagian dari Bawaslu tahun 2009 ketika misalnya ada kontroversi soal penggunaan teknologi penghitungan suara, salah satu rekomendasinya adalah audit begitu. Nah, sekarang kalau KPU DKI menyatakan ada sistem yang tercampur, ada beberapa dimensi yang harus didalami. Satu, itu harus divalidasi, diverifikasi oleh audit yang independen dan kredibel. Baik, Yang kedua artinya adalah kenapa sampai bisa tercampur? Berarti ya. kan ada problem profesionalitas dan kredibilitas orang yang berada di belakang itu. Apakah itu sengaja atau ketidaksengajaan? Menurut saya itu juga ada aspek profesionalisme sebagai penyelenggara yang bisa berdampak aspek etika. Nah, karena etika penyelenggara pemilu itu dia harus profesional dan juga berintegritas. Jadi Baik. saya kira justru kalau pendekatannya sekedar menyatakan ini ada kesalahan sistem, kita akan kurangi dari syarat dukungan, dia tidak membuat terang benderang akar masalah yang saat ini di banyak orang itu menimbulkan ketidakpuasan terhadap proses pencalonan yang berlangsung, dan bahkan tadi misalnya pernyataan Ahok ya, Basuki Cahayapurnama soal spekulasi dan kecurigaan terhadap proses ini sangat Mbak Titi, beralasan untuk artinya terus harapan Anda, mengemuka begitu. harapan Anda adalah rekomendasi Bawaslu, KPU akan segera melakukan audit seperti itu ya. Mungkin tidak pasangan Dharma Kun batal maju di Pilkada Jakarta. Ya, menurut saya kalau kemudian terjadi penundaan itu wajar. Karena sebagai contoh ya, misalnya PBHI merilis per kemarin saja mereka menerima keluhan yang sudah mereka verifikasi dengan alat bukti yang memadai dari 200 lebih warga. Termasuk kalau tadi saya cerita kawan-kawan saya yang anak-anaknya, mahasiswa saya, atau kemudian sahabat saya yang bapak, ibunya, kakaknya itu kemudian terdata sebagai pendukung, itu saja yang mengadu, bercerita atau curhat sudah lebih dari 50 orang. Jadi ini sebenarnya menunda untuk kepentingan kredibilitas pilkada itu relevan begitu ya. Karena Bawaslu itu kan punya kewenangan menyelesaikan pelanggaran administrasi. Justru Baik. upaya untuk sungguh-sungguh mengungkap ini itulah yang akan menjaga kredibilitas Pilkada Jakarta 2024, Mas Reza. Iya, baik. Terima kasih atas analisanya Mbak Titi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.